Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saat ini saya mau membahas mengenai tema judul yang saya beri, sesuatu yang sangat semua kita sukai. What is that? Oh, you can eat. Waduh, paling senang kalau kita diajak atau dijamu seseorang, entah dia ulang tahun atau kita diajak makan kemana, dan lalu kemudian dibilang ini all you can eat. Wow, bahkan kalau udah dikasih tahu sebelumnya, mungkin kita udah puasa dari sebelumnya untuk balas dendam di tempat itu. Dan apapun kita hajar di situ, kita ambil sebanyak-banyaknya. Padahal itu juga sebabnya akhirnya banyak restoran all you can eat yang bilang kalau ada sisa akan di-charge. Kenapa? Karena adalah sifat manusia selalu mau ambil semua, pada akhirnya dia tidak bisa makan. Nah, jadi mubazir. Makanya dikeluarkanlah peraturan bahwa kalau ada kelebihan akan di-charge dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai all you can eat. Di dalam konten saya ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang dibahas mengenai all you can eat kali ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita memohon tuntunan Tuhan untuk memimpin kita dalam renungan singkat ini. Bapa penyedia, Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami tahu satu hal Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Bahkan Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyediaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dalam hidup ini akan apa yang akan kami makan, minum, dan sebagainya, karena Engkau sudah menyediakan dengan begitu limpahnya bagi kami, sehingga kami hanya bisa untuk menikmatinya Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kelimpahan bagi kami, karena saat ini Engkau memberikan terlalu banyak hal yang baik dan indah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Ada satu pujian yang sering kali saya nyanyikan di konten ini juga, karena ini lagu yang sangat saya sukai, Bapak Ibu Saudara. Lagu ini sangat melegakan, memberikan kekuatan, penghiburan di saat-saat saya sedang mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Semua manusia pernah mengalaminya ya Bapak Ibu Saudara. Rasa khawatir itu manusiawi. Tapi pada waktu saya sedang khawatir, lalu kemudian pujian ini menguatkan saya. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti
hadapi sendiri. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 22, Bapak Ibu Saudara. Matius 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Judul dari perikop ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang tidak diundang itu mengindahkannya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dengan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sehubungan dengan tema kita kali ini, all you can eat, Bapak Ibu Saudara, maka saya mau mengulang kembali ayat yang keempat. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Saya menulis renungan ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kemarin saya ke pasar dan ternyata harga cabai tengah meroket kembali, sedang naik gila-gilaan. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu bahkan lebih parah lagi. Tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, harga untuk 1 kilo cabai bisa mencapai 100 ribuan per kilogram. Kalau dihitung persatuan, maka harga cabai itu bisa mencapai 500 atau bahkan 1.000 rupiah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai penggemar berat makanan yang super pedas, tentu hal ini sangat meresahkan saya, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai pernah ketika saya sedang makan pada suatu kali di dalam salah satu pelayanan saya diajak makan, lalu kemudian saya minta tambahan sambal, Bapak Ibu Saudara. Maka itu pun kena extra charge. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada satu kios sayur yang menjual dengan harga yang sangat murah, yaitu 10.000 rupiah per kilogram. Bagaimana mungkin harganya bisa sedemikian murah? 100.000 banding 10.000. Kios sayur tersebut memang ternyata sedang mengadakan sebuah promo, Bapak Ibu Saudara.
dijual cabai hanya seharga Rp10.000 per kilogram. Namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau promo selalu ada kata-kata itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang menjadi syarat dan ketentuan yang berlakunya? Yaitu untuk makan di tempat dan tidak boleh dibawa pulang. Makan itu sepuas-puasnya tuh cabai ya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak promo diskon besar-besaran lewat aplikasi GoFood, GrabFood, Shopee Food, atau apalah itu segala sesuatunya. Namun untuk alasan tertentu Bapak Ibu Saudara, beberapa restoran memang menjual makanannya lebih murah untuk dine in atau makan di tempat. Bahkan ketika kita menginap di sebuah hotel berbintang, maka untuk breakfastnya kita bisa makan di tempat sepuasnya, atau yang dikenal dengan istilah all you can eat itu. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Tuhan yang sering kali harus menginap di hotel-hotel seperti ini, program diet saya kerap kali menjadi gagal kalau sudah berurusan dengan urusan seperti ini. Pikir saya makanan-makanan lezat seperti ini kan sayang kalau diabaikan atau dilewatkan begitu saja. Kalau untuk urusan perut Bapak Ibu Saudara, kita begitu memanfaatkan setiap tawaran-tawaran all you can eat. Lalu bagaimana untuk urusan rohani? Bukankah Tuhan kerap kali mengundang kita untuk menikmati perjamuan? Dalam Matius 22 yang keempat tadi dikatakan apa? Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku yang telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tuhan sudah memberikan tawaran, sedangkan pilihan ada di tangan kita. Tadi kita baca dalam firman, ada yang meremehkan tawaran itu, mereka kembali ke ladang, mereka usaha dan sebagainya. Namun meskipun Tuhan sudah memberikan tawaran agar kita bisa menikmati berkat rohani sepuas-puasnya, berapa sering kita justru bertindak seperti orang-orang yang berdalih dalam perumpamaan tadi itu. Kita selalu mempunyai begitu banyak alasan untuk menolak tawaran Tuhan dan menolak berkat rohani yang telah disediakan untuk kita. Yang paling simpel lah Bapak Ibu Saudara, daripada ke gereja, disuruh pilih antara ke gereja dengan tiba-tiba ada meeting bagi proyek dan sebagainya, saya rasa tidak mudah orang untuk memilih meninggalkan meeting itu dan ke gereja. Mungkin mereka pikir, ke gereja kan bisa kapan-kapan. Ini kan cuma sekali-sekali terjadi. Kesempatan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lain. Ketika kita menolak berkat Tuhan, ketika kita menolak segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dengan begitu limpahnya bagi kita, atau kalaupun kita datang, kita cuma ambil sebagian, padahal Tuhan menyediakan begitu banyak. Misalnya kembali lagi kepada ibadah di gereja. Ada berapa banyak orang Bapak Ibu Saudara, ketika ibadah bersama, yang satunya mendapatkan berkat yang begitu banyak, yang sebagian cuma mendapatkan sedikit, karena sikap hati mereka dan pilihan mereka berbeda pada waktu mereka datang ke perjamuan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan berlimpah bagi setiap kita. Selayaknya kita menyambut berkat rohani itu seperti dine in di sebuah restoran, dan kita bisa makan sepuasnya. Jadi jika untuk urusan perut kita bisa begitu antusias, maka untuk urusan rohani sudah seharusnya kita memiliki rasa haus dan
dan lapar akan Tuhan yang lebih lagi. Itu sebabnya mari nikmati berkat rohani yang Tuhan sediakan sepuas-puasnya. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Engkaulah Tuhan yang menyediakan lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kami pikirkan dan timbul di hati kami. Itu yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, tak akan pernah kekurangan. Berlimpahlah anugerah-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan, selamanya, selama-lamanya. Hinalabohina syarabayarabasyikadadarabayarabasyandu hina selamanya. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu Saudara. Pilihlah untuk selalu lapar dan haus akan kebenaran. Pilihlah selalu
untuk lapar dan haus akan firman-Nya, untuk berkat-berkat rohani yang Dia sudah sediakan bagi setiap kita. Biarlah mata kita tidak dilalukan dari melihat hal yang sia-sia dalam hidup ini. Namun biarlah kita selalu tidak menolak setiap tawaran dan ajakan Tuhan dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa semua itu pasti akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat, ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami hanya kepada tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau telah menyediakan segala sesuatu, bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami harapkan. Tuhan, Engkau selalu memberikan bukan hanya yang baik, bukan hanya yang sekedar baik, tetapi yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk melihat bahwa apapun yang Kau tawarkan bagi kami tidak seperti apa yang dunia tawarkan kepada kami. Sebab apapun yang dunia tawarkan kepada kami, semuanya semu adanya. Tetapi apa yang Kau tawarkan bagi kami kekal adanya. Itu sebabnya bantu kami untuk memilih tawaran setiap yang Kau tawarkan bagi kami. Dijauhkan kami daripada menolak anugerah yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah berkat yang berkelimpahan dalam hidup setiap kami. Mari semua yang diberkati sama-sama kita mau katakan amin.